Apa kabar teman-teman? Kita jumpa lagi ya. Sekarang di bagian 8a, kita akan buat 3 seri, 8a, B, dan C, di mana Yesus berkata, "Akulah Yodevave" atau "Akulah Hashem". Di video terakhir, kemarin ada yang bertanya, apakah Isa dan Yesus sama Erkaner di dalam Quran? Saya jawab, iya dan tidak, gitu ya. Karena yang dimaksudkan di dalam Quran jelas untuk Isa Al-Masih pasti adalah Yeshua HaMashiach ya, atau Yesus Kristus ya, karena sama-sama lahir dari perawan, sama-sama membuat mujizat, menerima kitab Injil katanya ya. Dan kemudian juga masalah kematiannya disalib dan dibangkitkan ya, kemudian diangkat ke surga. Walaupun ini masih merupakan perdebatan, tetapi yang dimaksud pastilah Yesus. Tetapi ketika kita melihat ternyata konsep Quran mengenai Yesus itu salah kaprah. Ya, jadi silsilahnya salah. Nah, kalau silsilahnya saja salah, tentu kita mempertanyakan otoritas Quran yang melawan sejarah bahwa Yesus disalib. Betul ya? Kalau Anda lihat dalam video saya sebelumnya, kita memberikan bukti sejarah kematian Yesus. Jadi, mana yang akan Anda percayai, teman-teman? Yang berlawanan dengan sejarah atau yang sesuai dengan fakta sejarah? Itu intinya. Ya, jadi jawabannya apakah Isa sama dengan Yesus? Iya dan tidak gitu loh teman-teman ya. Jadi Anda harus terus belajar teman-teman. Saya membuat video ini karena keprihatinan saya bahwa gereja itu tidak pernah memberikan edukasi. Gereja tidak pernah menyentuh bagian di mana ini loh ajaran Islam. Ini loh yang berbeda dengan Kristen, ini loh yang keliru. Nah, sehingga jangan disalahkan kalau nanti dari orang-orang Katolik, Kristen dan sebagainya menjadi mualaf. Kenapa teman-teman? Karena mereka nggak pernah dapat ini. Di gereja itu yang diajarinya kasih, mencintai Tuhan Yesus. Ya, anak-anak kecil tuh nyanyinya kasih. Sedangkan di dalam Islam, itu video anak-anak kecil. Itu sudah pakai pedang. Itu mereka bawa, bunuh kafir, bunuh kafir. Kenapa teman-teman? Karena mereka sudah didoktrin dari kecil. Nah, bagian ini yang tidak mau disentuh oleh para pendeta dan gereja, ini yang saya buat videonya. Ya, jadi biar para pendeta dan gereja itu menyatakan kasihnya gitu ya. Nah, bagian ini nih bagian kita nih ya, bagian-bagiannya kita. Kenapa? Kasihan teman-teman orang Kristen gak dapat pendidikan ya, buta dia nggak ngerti apa itu ajaran Islam. Oke, nah saya kembali menyentuh sedikit perbedaan istilah terminologi Allah ya di dalam Islam maupun Kristen. Islam itu mempunyai pandangan bahwa Allah itu adalah nama diri Tuhan mereka. Jadi merujuk pada zat goib ya, yang bernama pribadi Allah, yaitu nama diri, nama pribadi. Jadi nggak ada dua Allah ya. Nah, Alkitab kemarin kita belajar istilah Allah di dalam Alkitab itu adalah hakikat atau being ya. Jadi malaikat-malaikat itu disebut Elohim, disebut Allah karena dia punya otoritas tertentu di dalam dimensi roh. Roh-roh jahat atau demons itu disebut Elohim ya. Itu roh-roh teritorial yang menguasai bangsa-bangsa ya, atau daerah tertentu. Itu dia mempunyai yang Yesus katakan orang kuat di situ. Ya, ada roh orang kuatnya di situ. Itu roh teritorial. Itu Elohim, itu Allah. Ya. Orang-orang kudus di dalam sidang ilahi, kita ini disebut Allah kata Yesus. Karena kita mempunyai otoritas tertentu. Gitu, ya teman-teman. Nah, apa itu hakikat? Contohnya hakikat saya adalah manusia. Nah, kalau saya membuat pernyataan Abdul adalah manusia, benar apa salah? Benar ya. Ahmad adalah manusia. Benar apa salah? Benar dong. Tapi kan Abdul bukan Ahmad. Ahmad juga pribadi yang berbeda dengan Abdul. Nah, jadi orang Kristen membuat pernyataan Bapa adalah Allah atau ilahi. Elohim. Benar. Ya, Yesus sebagai sang firman itu adalah Elohim sendiri. Benar, karena Yesus berasal dari Bapa. Yesus katakan aku datang dan keluar dari Bapa. Aku satu hakikat dengan Bapa. Maka Yesus berkata apa? Sebelum Abraham jadi aku ada. Ya, keberadaanku itu sudah ada sejak kekal, aku tidak diciptakan. Ya. Makanya Yesus berkata, untuk itulah aku datang dan dilahirkan. Loh, jadi Yesus itu memilih untuk dilahirkan loh. Ya, nanti kita lihat Yesus satu-satu manusia yang memilih untuk dilahirkan dan untuk mati. Jadi Yesus berkata, untuk ini loh aku tuh dilahirkan katanya. Yaitu apa? Untuk mati katanya. Jadi untuk mati inilah aku lahir, untuk tugas penyelamatan itu kata Yesus. Nah, kita kan gak ada yang milih dilahirkan, betul gak? Kalian datang ke dunia kan tidak ada yang memilih juga untuk mati. Kalau bisa jangan mati Tuhan gitu ya kan. Kasih aja panjang umur. Ya kan? Nah,
Tetapi Yesus itu bukanlah pribadi Bapa. Itu pernyataan iman Kristen. Dan Bapa bukanlah pribadi Yesus, bisa dibedakan. Ya, jadi bisa dibedakan karena itu ada komunikasi antar the Godhead, ya, atau divine being. Itu ada, teman-teman. Kita bisa buktikan, ada ayatnya di Alkitab. Ada komunikasi nih di antara divine being atau the Godhead ini. Ya, di mana Bapa itu berfirman kepada Adonai atau Kurios, ya, sang firman itu. Yesus juga berkomunikasi dengan Bapa. Begitu juga dengan Roh Kudus. Jadi ada komunikasi di antara divine being itu. Ya, Anda terima nggak terima itu Alkitab, ya. Nah, kemudian kalau kita sebutkan, ya, bahwa di dalam hakikat ilahi itu ada 3 persona, seperti yang bapak-bapak gereja kita ajarkan. Itu betul, teman-teman. Tetapi juga nggak bisa dipisahkan, gitu loh, teman-teman. Ya, jadi kita nggak bisa menggambarkan secara sempurna. Nanti kita lihat ya. Kenapa? Karena kita ini berada di dimensi yang lebih rendah dibanding Allah. Jadi dalam kita memahami yang maha kuasa itu nggak penuh, teman-teman. Nggak bisa penuh. Ya 1, ya 3, ya 3, ya 1. Itu pernyataan iman Kristen. Kenapa begitu? Memang begitulah Tuhan. Ya, nanti setelah kita go through the Bible, Anda akan semakin melihat betapa ajaibnya Tuhan kita. Ya, karena Dia itu berada di dimensi yang tertinggi. Dia begitu mulia. Kita nggak bisa mendefinisikan Allah yang begitu luar biasa itu. Ya, nah, otak kita ini cuma sekepel gitu, teman-teman. Ya, jadi ketika ditanya, apakah Bapa adalah Allah? Iya, hakikatnya ilahi. Yesus adalah Allah? Iya, hakikatnya ilahi. Kalau gitu ketika disalib siapa yang mati? Yesus dong. Jelas jawabannya. Sang firman itu yang mati, ya. Karena Yesus mengatakan untuk tugas inilah, yaitu apa? Mati di kayu salib menebus dosa, ini aku dilahirkan, katanya. Jadi yang mati itu adalah tubuh kemanusiaannya. Ya, di surat Rasul Petrus dikatakan dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi yang mati adalah dagingnya, rohnya turun ke dunia orang mati. Untuk apa? Mengambil tawanan-tawanan roh. Jadi semua roh-roh orang mati dari sejak zaman Adam sampai Yesus ketika dia nuzul itu ada di Seol atau dikatakan di dunia orang mati. Ya, belum ke Firdaus. Ketika Yesus bangkit, makanya di dalam Injil dikatakan pada waktu Yesus bangkit, orang-orang kudus itu juga bangkit dan menampakkan diri mereka masuk ke kota Yerusalem. Jadi pada waktu kebangkitan Yesus itu bukan cuma Yesus yang bangkit, tapi ada orang-orang kudus yang bangkit. Kenapa? Dia membawa tawanan itu. Dia memproklamasikan kedatangannya dan ketuhanannya di dunia orang mati. Ya, kepada roh-roh itu yang menunggu dia. Janji tentang Mesias itu. Ya, nah, dan dia mengambil kunci maut dan kerajaan maut dari iblis. Ya, kemudian Yesus mengatakan di kitab Wahyu apa? Sekarang aku memegang, kuncinya tuh ada di aku, kata Yesus. Jadi jangan main-main sama orang yang punya kunci neraka. Dia bisa memasukkan kamu ke dalam neraka, ya. Kenapa? Dia yang pegang kuncinya gitu, teman-teman. Ya, nah, justru bukti bahwa keilahian Yesus itu adalah kebangkitannya dari maut. Dia mengalahkan dosa dan maut. Itu yang dikalahkan Yesus, teman-teman. Dosa dan maut. Ini adalah bukti pertama. Yesus sudah ada sejak kekal. Ya, tidak satupun dari kita itu ada sejak kekal. Artinya apa kekal? Kekal itu artinya di luar dimensi ruang dan waktu. Kita baru ada ketika kita nuzul, masuk, kemudian Allah meniupkan roh ke dalam rahim ibu kita. Itulah permulaan kita. Ya, yaitu di dimensi ketiga ini, dimensi ruang dan waktu. Nah, tetapi Yesus nggak begitu, teman-teman. Nggak begitu dia. Yesus itu keberadaannya, eksistensinya itu sudah ada sejak kekal. Kita lihat Yohanes 8 ayat 52 sampai 59. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Tapi engkau berkata, barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami apa? Maut atau kematian sampai selama-lamanya." Ini kematian kedua. Ya, yang dibicarakan adalah kematian kedua, karena kita harus tetap mengalami kematian pertama, yaitu kematian tubuh. Ya, kematian kekal, ini yang dimaksud oleh Yesus. Ya, kamu tidak akan mengalami keterpisahan dengan Allah selama-lamanya. Itu kematian kedua yang dikatakan di kitab Wahyu, ya, sebagai kematian kekal. Nah, adakah engkau lebih besar daripada bapak kita Abraham yang telah mati? Jadi orang-orang Yahudi ini tanya, heran. Loh, bapak kita aja yang merupakan orang pilihan Allah mati. Nabi-nabi pun telah mati.
Musa mati, Samuel mati, ya. Dengan siapakah engkau hendak menyamakan dirimu? Kata Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu tidak sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Siapa Bapa Yesus? Tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kami. Jadi Yesus mengaku, orang yang kau panggil Allahmu, itu Bapak gue, kata Yesus. Padahal kamu tidak mengenal dia. Tapi aku mengenal dia, kata Yesus. Karena Yesus itu lahir dari Bapa. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, ya, mengenal Bapa, maka aku pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia, katanya. Dan aku menuruti firman-Nya. Wow, berarti Bapa punya firman, Yesus punya firman. Ya, nah ini the Godhead. Ini divine being. Makanya kalau Anda lihat teman-teman di dalam Alkitab, semua nabi-nabi itu berkata apa? Demikianlah firman Tuhan. Atau beginilah firman Tuhan yang disampaikan kepadaku. Tapi Yesus gak pernah ngomong gitu. Kenapa? Karena dia punya firman dari dirinya sendiri. Yesus berkata apa? Kamu telah mendengar firman, tetapi aku berkata kepadamu. Jadi Yesus punya otoritas di atas firman. Karena dialah sang firman. Yesus gak pernah ngomong, demikianlah firman Tuhan. Ya, atau beginilah disampaikannya firman Tuhan. Gak pernah. Makanya itu bedanya omongan Yesus dengan nabi-nabi lain. Ya, jadi kalau nabi-nabi lain itu selalu bicara aminnya di belakang. Kalau Yesus aminnya di depan. Jadi Yesus kalau ngomong selalu dimulai dengan amin. Gitu ya, aku berkata kepadamu. Atau amin, amin. Yaitu artinya ada dua saksi di situ. Yaitu sang firman dan Roh Kudus di situ. Jadi kalau Yesus berkata amin, amin, itu berarti perkataannya sangat-sangat kuat. Ya teman-teman ya. Yang diterjemahkan di dalam Alkitab kita sebagai sesungguhnya. Ya, aku berkata kepadamu. Ya, itu kata amin itu diterjemahkan sebagai sesungguhnya di dalam bahasa Indonesia. Yesus berkata demikian. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Jadi Abraham itu ketika melihat Yesus di Kejadian 22 di gunung Moriah itu teman-teman. Ketika dia mau mengorbankan Ishak. Abraham tuh bersukacita kenapa? Dia tahu harinya Tuhan. Harinya sang Mesias sebagai anak korban tebusan itu. Ya bukan melihat Mesias tapi melihat harinya. Yaitu hari di mana Mesias akan menjadi korban tebusan. Dan ia telah melihatnya. Dan ia bersukacita. Ya, maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Nah, jadi teman-teman sekalipun orang Yahudi tadi mendengar Yesus berkata-kata secara langsung, tapi salah menanggapi. Yesus gak pernah ngomong bahwa Yesus melihat Abraham, enggak. Yesus berkata Abraham itu melihat yomku, hariku. Hari apa ini yang dimaksud Yesus? Hari di mana nanti Yesus akan jadi pengganti sebagai korban tebusan besar itu. Ya, yang di kitab Quran itu adalah kitab Surah 37 ayat 107, ya, the great sacrifice, ya, atau korban sembelihan besar. Itu harinya Yesus di Gunung Moria, ya. Kemudian antara Abraham dan Yesus itu kan jarak waktunya 2000 tahun, ya kan? Yesus berkata kepada mereka demikian, aku berkata kepadamu. Ya, jadi Yesus itu tidak pernah ngomong demikianlah firman Tuhan atau firman Tuhan datang kepadaku, enggak. Dia langsung berkata dari otoritasnya sendiri. Aku berkata kepadamu, kata Yesus. Sesungguhnya, ini amin. Ya, bahasa aslinya itu aku berkata kepadamu. Amin, amin. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ego eimi. Ya, ini nama Tuhan yang kemarin kita belajar di mana? Di kitab Keluaran 3 ayat 14. Ehyeh asher ehyeh. Akulah aku, kata Yesus. Ya. Lalu lihat reaksi orang Yahudi. Mereka mengambil batu untuk melempari Yesus. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Kenapa? Karena orang Yahudi tahu dia mengklaim kesetaraannya dengan Bapa, dengan Allah, teman-teman. Makanya firman itu hanya dipercayakan kepada orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi yang punya kitab, mereka tahu apa yang Yesus omongkan. Jadi nggak
Gak jaka sembung bawa golok gitu teman-teman. Kagak nyambung. Ya, kalau Yesus ngomong ini kepada bangsa lainnya tidak mempunyai kitab-kitab perjanjian lama, nggak nyambung. Mereka nggak ngerti apa yang Yesus omongkan. Tapi karena ini ngomong sama orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, mereka tuh ngerti apa yang diklaim oleh Yesus, teman-teman. Ya, jadi Yesus tuh mengklaim dia itu nabi yang dijanjikan oleh Musa, yaitu apa? Yang mengenal Allah muka dengan muka seperti Musa. Yesus berkata Abraham telah melihat yomnya atau harinya. Bukan melihat Yesus, melihat hari. Hari apa itu? Hari di mana Yesus akan menjadi anak domba yang dikorbankan itu. Yaitu di mana? Di Kejadian 22. Nah, dengan demikian ego eimi itu menunjuk kepada siapa? Tuhannya Abraham yang menyediakan anak domba itu. Dan pada keberadaan Yesus dari sejak kekal. Yesus mengklaim dia lebih besar daripada Abraham dan dari para nabi yang mati. Sebab Yesus mengklaim dialah yang memberikan hidup kekal. Nah, tadi kita lihat ya, banyak orang salah menafsirkan, mengatakan bahwa Abraham melihat Yesus itu ketika Yod-Heh-Vav-Heh atau Hashem itu kan datang bersama 2 orang malaikatnya sebelum ke Sodom dan Gomora ya, duduk makan. Bukan itu yang dimaksud Yesus. Yang dimaksud Yesus adalah Abraham itu melihat yomku, hariku katanya. Ya, kalau Abraham mengenal Yod-Heh-Vav-Heh itu gak heran ya. Dia sudah sering berkomunikasi, Abraham sudah sering datang. Pastilah dia tahu itu Yod-Heh-Vav-Heh ya, atau Hashem sendiri yang datang. Tetapi yang dikatakan Yesus adalah dia melihat hariku. Hari di mana Yesus akan dipersembahkan sebagai anak domba itu. Nah, sekarang kita lihat itu, apa korban sembelian besar yang selalu dirayakan sebagai apa? Idul Adha, ya, atau Idul Kurban. Quran surah As-Saffat, ya, As-Saffat ini barisan-barisan, ya, 37 ayat 107, ya teman-teman ya. Apa ini teman-teman? Surat As-Saffat ini teman-teman. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Nah, udah dengar kan tadi? Dan kami tebus anak itu dengan seekor ya, 1 ya berarti ya, sembelihan yang besar. Apa itu? Kambing jantan. Ya, seekor sembelihan yang besar ini bukan dinosaurus teman-teman. Bukan, binatangnya bukan gede atau gajah gitu ya. Bukan, yang dikorbankan Allah di situ, Allah mengirim pengganti Ishak. Itu bukan seekor gajah, maksudnya yang gede gitu binatangnya, enggak. Tetapi apa? Maknanya teman-teman. Anda harus tanya nih, kenapa Allah itu mengatakan Ishak itu ditebus dengan apa? Korban sembelian besar. Kenapa Allah kok menebus dirinya sendiri? Berarti kan Allah yang menyediakan anak domba itu, kambing jantan itu. Untuk siapa? Untuk dirinya sendiri dong. Berarti Allah yang menyediakan kambing domba itu untuk siapa? Dirinya sendiri, untuk nebus Ishak. Sehingga Ishak tidak jadi mati. Ini apa? Ini simbol teman-teman. Ya, ini simbol. Makanya Anda merayakan Idul Adha atau Idul Kurban. Tapi maknanya tuh nggak ngerti. Maknanya malah nanti kalau naik ke surga, kalau sembelihannya kambing, kita naiknya kambing. Kalau sembelihannya sapi, berarti kita naiknya sapi. Bukan itu teman-teman maknanya. Ya, tetapi di gunung yang sama, ya, Allah akan mengorbankan apa? Anaknya yang tunggal. Sama seperti Allah berkata, Abraham, kamu korbankan anakmu yang tunggal. Maka aku akan berikan anak tunggalku sebagai korban penebus, sebagai ganti. Itu maknanya teman-teman. Kita lihat tadi ya, makna daripada Idul Adha. Ya, itu bukanlah nanti kalau ke surga, kita kalau korban sembelihannya kambing, kita naiknya kambing. Kalau sapi, kita naiknya sapi. Bukan itu teman-teman. Kita lihat dulu ini, di Lukas 24, ayat 13-34. Ini adalah 2 orang murid Yesus berjalan ke Emmaus. Jadi mereka tuh dari Yerusalem, mereka berdua tuh jalan ke Emmaus. Ini pada hari Yesus bangkit, ya. Jadi pada hari Minggu nih. Nah, 2 orang ini lagi ngomong-ngomong mengenai apa yang terjadi. Ya, Yesus mati, tapi kok wanita-wanita di kuburan itu mengatakan mayatnya nggak ketemu. Terus katanya ada malaikat yang ngomong kepada perempuan-perempuan ini bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, tiba-tiba ketika 2 orang ini ngomong-ngomong, Yesus itu ada di tengah-tengah mereka. Lalu Yesus berkata kepada mereka, ini Kleopas ya, dan Kefas. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi.
Bukankah Mesias Al-Masih harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang siapa? Tentang Yesus, tentang Mesias di dalam seluruh apa? Kitab suci. Apa ini? Di dalam seluruh Tanak, ya, di dalam seluruh perjanjian lama, ya, di dalam seluruh Torat, Naviim dan Ketuvim, di dalam seluruh Tanak. Mulai dari mana? Mulai dari kitab Musa dan segala kitab para nabi. Jadi Yesus selama perjalanan ke Emmaus nih sambil jalan ngasih Bible study gitu ya teman-teman ya. Ngasih pelajaran Alkitab kepada 2 orang muridnya ini. Nah, terus ketika dia sampai teman-teman, ketika murid-muridnya ini kumpul, Yesus tiba-tiba ada di tengah-tengah mereka. Ya, Yesus juga berkata nih di dalam Lukas 24 ayat 44. Anda baca ceritanya utuh ya, saya nggak akan ngulang. Ini sudah ada di pelajaran kita sebelumnya. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataan yang aku katakan kepadamu ketika aku masih bersamamu. Apa? Segala sesuatu yang tertulis tentang aku di dalam hukum Taurat Musa, kitab para nabi dan Mazmur harus digenapi. Saya ulangi sekali lagi. Segala yang tertulis tentang siapa? Tentang aku, kata Yesus. Di mana? Di dalam kitab Taurat Musa. Berarti Musa itu menulis tentang Yesus, teman-teman. Nanti kita akan menemukan ya. Terus kitab nabi-nabi dan Mazmur itu harus digenapi. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ini saya suka banget nih. Ya, sebab kalau Yesus tidak membuka pikiran kita, teman-teman, itu bulat terus di sini tuh. Ya, makanya baca kitab suci nggak ngerti-ngerti. Jadi umi, kitab itu tertutup. Yaitu namanya umi, teman-teman. Tidak tahu membaca Alkitab. Kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang apa? Pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ya. Nah, jadi dalam setiap lembar dalam kitab suci, kita harus menemukan pribadi Yesus. 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 18. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Ini Paulus ngomong apa nih? Ini ngomong ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang ngerti kitab Taurat, ya. Orang-orang ya Yahudi. Pikiran mereka tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca kitab Tanak, perjanjian lama, yaitu Taurat, kitab nabi-nabi dan Mazmur. Membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Ya, jadi sebenarnya orang Yahudi itu percaya ketika Mesias datang, itu dia akan memberitahukan arti setiap huruf di dalam kitab Taurat. Bahkan jarak antara huruf itu akan dikasih tahu. Jadi hanya Mesias yang dapat menafsirkan dengan tepat apa yang ada di kitab Taurat. Itu mereka percaya. Tapi mereka menolak Yesus, teman-teman. Makanya mereka terselubung. Mereka mikir, kenapa ya Tuhan kok suruh mengorbankan manusia? Tuh sampai sekarang mereka nggak ngerti-ngerti tuh. Kenapa Tuhan menyuruh Abraham mengorbankan Ishak? Ishak kan manusia ya, bukan binatang ya. Itu sampai sekarang mereka nggak ngerti. Padahal Tuhan melarang pengorbanan kepada manusia. Kenapa? Karena mereka tidak punya perjanjian baru. Ya, kemarin kita belajar bahwa perjanjian lama itu adalah perjanjian baru yang dikunci ya, atau dimeteraikan atau disembunyikan. Perjanjian baru adalah perjanjian lama yang dibukakan. Makanya perjanjian baru itu menafsirkan perjanjian lama. Ini loh artinya gitu ya teman-teman ya. Nah itu, makanya kitab kita tuh lengkap, ya kan. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan apa? Gambarnya. Siapa gambar Allah? Yesus. Ya, Yesus itu adalah gambar Allah yang sempurna. Jadi kita harus dirubah menjadi serupa dengan siapa? Dengan anaknya. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Gitu caranya teman-teman. Ya, makanya kitab perjanjian lama dan perjanjian baru itu bisa disatukan.
Begitu ditambahin Quran, jadi bingung kita. Betul ya? Saya membaca, saya melihat YouTube, Pak Yahya Waloni katanya. Kalau saya baca Alkitab ini saya bisa jadi gila katanya. Benar nggak teman-teman pernyataan itu? Kok saya menemukan sebaliknya ya teman-teman ya. Ketika saya baca Quran saya malah jadi gila. Kenapa? Katanya ini merujuk pada Yesus, kemarin kita lihat ya. Tetapi ternyata Yesus yang dimaksud adalah Yesus keponakannya Musa dan Harun. Ini kan membuat saya jadi gila teman-teman. Ya, jadi bukannya saya jadi waras, malah saya jadi bingung gitu loh. Ya kan? Nah ini adalah Akedah Yitzhak. Ya ini adalah peristiwa Akedah Yitzhak. Ini sangat terkenal. Ya orang Yahudi kalau menyebut kejadian 22 ini adalah Akedah Yitzhak atau pengikatan Ishak. Ya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, Hineni. Ini aku. Firmannya, ambillah anakmu yang tunggal, Yahid. Nah ini orang muslim protes terus teman-teman. Ini pasti diganti nih kata-katanya sama orang Yahudi. Karena waktu itu kan Ismail ada anaknya yang lain. Kenapa kok di situ dikatakan anakmu yang tunggal? Ya karena mereka nggak punya kitab perjanjian baru teman-teman. Ya, karena di sini Tuhan mau ngomong. Ini yang namanya perjanjian darah. Ya nanti kita lihat. Makanya kalau nggak orang Yahudi nggak ngerti teman-teman. Ya, bangsa Semitik itu punya satu yang namanya perikatan perjanjian darah. Dimana ketika mereka membuat perjanjian darah ini, kamu kasih anakmu, aku kasih anakku. Propertimu tak lindungi, propertiku akan kamu lindungi. Itu namanya ikatan perjanjian darah. Kalau ada yang bunuh kamu, aku akan balas dendam. Kalau ada yang bunuh aku, kamu yang harus balas dendam. Itu yang namanya diangkat menjadi saudara. Yaitu kita lihat nanti di Kejadian 15 ketika Tuhan dan Abraham itu melakukan perjanjian darah. Ya. Nah, pergilah ke tanah Moria. Jadi ya, ambil anakmu yang tunggal yang engkau kasihi, yakni siapa? Ishak. Jelas ini Ishak. Ya, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi Yahudi tidak bingung teman-teman yang dikorbankan Ishak. Kristen tidak bingung teman-teman yang dikorbankan Ishak. Ya, satu-satunya yang bingung Muslim. Nah makanya saya bingung dengan pernyataan Bapak Yahya Waloni. Kalau saya baca Alkitab jadi gila. Saya bingung teman-teman. Saya sebaliknya tuh teman-teman. Saya bisa jadi gila ini. Ya, dan bingung gitu ya kan. Ini anak yang dikorbankan bisa bingung antara Ismail sama Ishak. Kan itu aneh ya kan. Nah kita lanjutkan dulu ya. Tuhan menggantikan korban Ishak dengan domba jantan yang disediakan sendiri oleh Hashem. Maka dikatakan Abraham menamai tempat itu apa? Abraham menamai tempat itu Yahweh Jireh. Artinya di atas gunung telah dilihat Tuhan atau Tuhan yang menyediakan. Jadi Tuhan sendiri yang akan menyediakan korban sembelian itu teman-teman. Ya, bukan dari manusia. Nah, di tempat yang sama 2000 tahun kemudian Allah mengorbankan siapa? Anaknya yang tunggal sebagai korban penebus yang besar tadi, ya, the great sacrifice atau korban sembelihan besar. Makanya Yohanes Pembaptis berkata kepada Yesus, lihat itulah anak domba Allah yang menebus dosa dunia. Jadi Yesuslah sang anak domba itu. Ya, tidak jauh dari tempat itulah Salomo membangun bait suci di Yerusalem. Ini kemarin kita sudah belajar ya. Ya, ini kemarin saya sudah tunjukkan ini topologi dari Gunung Moria. Jadi puncaknya adalah di Akedah, ya, atau di Golgota yang sekarang disebut Golgota, ya. Itu di bawahnya adalah the threshing floor of Aruna, tempat bait suci yang sekarang, ya, tinggal reruntuhannya. Dan di bawahnya adalah kota Yerusalem yang disebut kota Daud, ya teman-teman ya. Di puncak itulah ya, di Akedah itulah Abraham mengorbankan Ishak, kemudian 2000 tahun kemudian Bapak mengorbankan anaknya yang tunggal sebagai korban sembelian besar. Itu maknanya teman-teman. Sekarang kita lanjutkan, Yesus sudah ada sejak kekekalan. Ya, ini sesuai dengan nubuatan Mika 5 ayat 2. Ya, Nabi Mika Yah ini harusnya. Ya, kalau Mika itu kan siapa seperti. Kalau cuma sampai Mika jadi bingung siapa seperti siapa gitu kan. Mika Yah, ya, siapa seperti Yah. Nah, Mika 5 ayat 2, tetapi engkau, siapa? Bethlehem, Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda,
daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Yang apa? Yang permulaannya sudah sejak purbakala. Diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia purbakala. Purbakala ini bukan zaman pada waktu ada dinosaurus, bukan. Tetapi apa? Sejak dahulu kala. Artinya apa? Yang sudah ada sebelum waktu ada. Yang ada dari sejak kekekalan, itu bahasa aslinya. Ya, kok diterjemahkan bahasa Indonesia ini agak bingung ya teman-teman. Purbakala ini kan kalau kita mikir kan zaman manusia gua-gua gitu ya, bukan ya teman-teman ya. Maksudnya sebelum waktu ada, itu dia sudah ada. Sejak kekal. Ya, jadi kekal itu artinya di luar dimensi ruang dan waktu. Ya. Ini adalah nubuatan tentang kelahiran Mesias, yaitu di Migdal Eder di Bethlehem, ya. Migdal Eder itu adalah menara kawanan domba yang dibangun Yakub untuk mengenang Rahel, ya. Disitulah dilahirkan Mesias, ya, sesuai dengan nubuatan Nabi Mika Nabi Mika pasal 4, ya. Kemudian kita melihat lagi nih, sesuai dengan nubuatan Nabi Yesaya 9 ayat 6. Mengatakan demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Makanya lahir sudah disebut Al-Masih. Ya, itu gelar atau title. Ya, itu adalah title ilahi. Ya, kayak Pangeran George itu baru udah disebut Her Royal Highness. His ya. Pangeran George kan laki ya. His Royal Highness. Ya, sudah disebut dengan gelar kebangsawanan. Ya. Kemudian apa? Namanya akan disebutkan orang siapa? Wonderful Counselor, penasehat yang ajaib. Penasehat ajaib ini pasti menunjuk pada sosok ilahi ya teman-teman ya. Ya kan? Allah yang perkasa, El Gibor. Jadi anak yang lahir nanti itu adalah seorang laki-laki karena disebutkan seorang putra. Ya jelas, bukan cewek, ya putra. Disebut El Gibor, Allah yang perkasa. Bapa dari kekekalan. Ya, dan apa? Harusnya tuh Prince of Peace ya teman-teman. Sar Salom. Kalau bahasa Inggrisnya benar sih. Prince of Peace, pangeran damai. Tapi diterjemahkan oleh LI menjadi Raja Damai. Kita ikut aja ya. Nah, kemudian Yeremia 23 ayat 5 sampai 6. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menumbuhkan apa? Tunas adil bagi Daud. Tunas itu artinya cabang dari keturunan Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana. Jadi Yesus nanti akan menjadi raja yang bijaksana teman-teman. Dan akan melakukan apa? Keadilan dan kebenaran di negeri. Makanya namanya yang setia dan benar di kitab Wahyu. Ya. Nah, di dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dari perbudakan dosa nih pastinya ya. Ini nubuatan ganda yang namanya double prophecy ya. Dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan siapa namanya? Siapa nama anak yang akan lahir dari keturunan Daud ini? Namanya akan dipanggil Tuhan Yahweh Sidkenu. Tuhan kebenaran kita. Jadi ini anak jangan main-main loh. Ini anak yang lahir ini nanti ilahi nih. Karena disebut Allah yang perkasa. Dan akan disebut dengan Yod-Heh-Vav-Heh. Jadi Mesias itu adalah siapa tadi? Yod-Heh-Vav-Heh. Ini kata Alkitab, teman-teman. Ya, kemarin kita belajar penyebutannya tetragrammaton, apakah Yahweh atau Yehovah. Terserah Anda mau sebut apa, tapi saya mengikuti orang Samaria, teman-teman. Orang Samaria itu tidak pernah pergi ke pembuangan ya. Imam-imam Samaria itu tetap di Samaria dan mereka menyebutnya Yahweh. Begitu juga dengan orang-orang Yahudi Askenaz ya, atau Yahudi Yemenite, itu mereka menyebutnya Yahweh. Ya, jadi saya ambil yang itu. Anda mau nyebut yang lain boleh, terserah. Pokoknya asal jangan salah Tuhan gitu aja ya. Nah, kita lihat bukti selanjutnya nih. Yesus sudah ada sejak kekekalan. Yesaya 43 ayat 11. Ini kata-kata yang kuat nih. Perhatikan nih kata-katanya teman-teman. Anoki, anoki. Aku, akulah. 2 kali nih. Kenapa disebut 2 kali nih teman-teman? Aku yang pertama adalah Yod-Heh-Vav-Heh, Hashem. Aku yang kedua juga sama, namanya Hashem. Aku, akulah Yod-Heh-Vav-Heh. Ada 2 nih teman-teman. Ya, dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Jadi tidak ada juru selamat selain
Yod-He, Vav-He. Ya. Zakaria 12 ayat 10. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada siapa? Kepadaku. Jadi terjemahan LAI bahasa Indonesia kepadanya itu kurang tepat. Ya, yang benar kepada aku. Ya, bukan kepadanya. Mereka akan memandang kepadaku. Kemudian ada dua huruf yaitu alef dan taf yang tidak diterjemahkan. Ya, alef dan taf ini gitu ya teman-teman, itu merupakan signature daripada Yesus yang merupakan alfa dan omega, yang awal dan yang akhir. Jadi alef dan taf itu adalah huruf pertama dan huruf terakhir dalam bahasa Ibrani. Ya, mereka akan memandang kepadaku, alef taf yang telah mereka tikam. Dagar, ya dakar itu kayak ditusuk teman-teman, ditancepin, dakar ya. Dan akan meratapi dia. Mereka akan memandang kepadaku yang telah mereka tusuk, tapi mereka akan meratapi dia. Loh kok bisa? Ya, nah seperti seorang meratapi anak tunggalnya. Dan akan menangisi dia dengan pedih. Seperti orang menangisi anak sulung. Jadi alef dan taf ini huruf pertama dan huruf terakhir tadi saya katakan tidak bisa diterjemahkan di dalam ayat ini. Kalau Anda lihat Zakaria 12 ayat 10 di dalam Alkitab LAI itu tidak bisa diterjemahkan ya. Kemudian Wahyu 1 ayat 8, siapa sih alef taf ini? Yesus berkata, aku adalah alfa dan omega atau alef dan taf. Firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang. Pantokrator yang maha kuasa atau pemegang kekuasaan. Ya, dia mengatakan aku ini pantokrator, pemegang kekuasaan. Ya, Gusti Yesus itu loh, teman-teman, ya. Yohanes 19 ayat 37, dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tusuk, telah mereka tikam. Jadi kematiannya itu sudah dinubuatkan dengan cara ditikam. Ditikam mana? Tangan dan kakinya. Mazmur 22 mengatakan mereka menikam, menusuk aku, tangan dan kakiku. Jadi kematiannya dengan cara disalib. Padahal pada waktu Daud menulis Mazmur 22, mereka akan menusuk tangan dan kakiku. Pada waktu itu hukuman salib belum dikenal. Yang ada hukuman rajam. Ya, jadi 750 tahun sebelum hukuman salib itu ada, Daud sudah menulis. Nanti Mesias itu matinya dengan ditusuk tangan dan kakinya. Nanti kita melihat hal yang dahsyat di Mazmur 22. Ini adalah kesaksian Yohanes Pembaptis di Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai apa? Tanda pertobatan. Jadi baptisan air itu sebagai tanda kita bertobat, manusia lama kita mati, kemudian kita dibangkitkan menjadi manusia baru. Itu tandanya, ya. Tetapi dia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya aku tidak layak. Dia akan membaptis dengan apa? Roh Kudus dan dengan api. Jadi Yesus itu membaptis kita dengan Roh Kudus. Makanya Yesus berkata setelah kebangkitannya, kamu tunggu di Yerusalem. Nanti Roh Kudus akan diutus Bapa. Ya, di dalam namaku katanya. Maka kepenuhanlah 120 orang murid-murid itu di loteng Yerusalem. Nah, Anda harus mencapai pada baptisan yang kedua dan ketiga, yaitu baptisan Roh Kudus. Ketika Anda sudah menerima baptisan Roh Kudus, yaitu dengan berbahasa roh, maka Anda kemudian harus menuju kepada baptisan yang ketiga, yaitu the fire, baptisan api. Ya, teman-teman, di mana Anda berapi-api memberitakan Injil Yesus dengan tanda-tanda dan kuasa, ya. Nah, itu. Jadi ada 3 baptisan, baptisan air, baptisan Roh Kudus, kemudian baptisan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ini sekali lagi Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa Sang Mesias itu yang akan datang setelah aku, dia itu berhak memasukkan orang baik itu ke dalam surga, ya, gandum itu dimasukkan ke dalam lumbung, atau dia berhak memasukkan apa? Kamu ke dalam neraka loh. Ya, kalau kamu tuh cuma debu jerami, nggak ada gunanya, kamu dibakar di dalam api yang tidak terpadamkan. Ya, itu dia yang punya kuasa, ya. Kesaksian lagi nih Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus dan berseru katanya, inilah dia. Ya, dia nunjuk pada sepupunya sendiri nih, adik sepupunya.
Inilah dia yang kumaksud ketika aku berkata kepadamu. Kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Jadi Yohanes Pembaptis mengatakan apa? Nanti akan datang orang sesudah aku, tetapi dia itu sudah mendahului aku, sebab dia itu sudah ada sebelum aku ada. Jadi Yesus itu sebelum Abraham jadi, dia sudah ada. Sebelum Yohanes Pembaptis jadi, dia sudah ada. Ya. Kemudian di Yohanes 1 ayat 29-30 sama. Pada keesokan harinya, ya, Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, ya, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, jadi Yohanes Pembaptis itu menunjuk adik sepupunya. Ini loh anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, nanti dia bakal disembelih katanya. Ya, dialah yang kumaksud ketika aku katakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Salah satu nama Allah itu adalah As-Somad. Ya, ini bukan Abdul Somad ya. Artinya yang esa, yang kekal, tidak terpengaruh dan tidak berubah. Ya, dia yang dapat memuaskan setiap kebutuhan dengan cara yang dia tahu adalah yang terbaik. Wow, ini ada tadi apa nih namanya teman-teman? Yahweh Jireh ya. The Lord is my provider. Dia yang menyediakan segala kebutuhan kita. Dia adalah pribadi yang tidak bergantung pada ciptaannya. Ya, dia tidak bergantung pada apapun. Sudah ada sejak kekal. Salah satu nama Allah adalah Al-Awal dan Al-Akhir. Artinya yang esa, yang pertama dan yang terpenting. Dia ada sebelum semua ciptaan dan penyebab segala sesuatu. Yang esa, yang terakhir. Dia akan tetap ada setelah ciptaan binasa. Dan dia yang di atasnya tidak ada apa-apa. Ya. Nah, Wahyu 2 ayat 8, Yesus mengatakan demikian. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali, kata Yesus. Jadi Yesus mengaku dialah yang awal dan yang akhir. Wahyu 22 ayat 13, kata Yesus, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Yesaya 41 ayat 4, ini kita perjanjian lama ya. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku, Yod-Heh-Vav-Heh, Hashem, ya, aku Yahweh yang terdahulu. Dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap dia juga. Ya, jadi Hashem berkata, aku yang pertama dan terakhir. Yesus mengatakan, aku yang pertama dan terakhir. Allah mengatakan dia yang pertama dan terakhir. Jadi apa kesimpulannya? Yesus mengaku dia adalah Allah. Ini adalah bukti kedua. Yesus berasal dari surga. Apakah ada nabi yang mengatakan aku berasal dari surga? Gak ada ya. Yohanes 8 ayat 23. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Wah, gak percaya Yesus? Konsekuensinya apa teman-teman? Mati teman-teman. Ini mati yang kekal ya, karena kita semua harus mati, tapi kematian kekal. Ya, jadi yang dibicarakan Yesus ini adalah kematian kedua, ya, di mana kita terpisah selama-lamanya dari Allah. Sebab jikalau kamu tidak percaya, akulah dia, ego eimi, kamu akan mati di dalam dosamu. Wow. Percaya apa nih? Percaya Yesus sebagai nabi? Percaya Yesus sebagai imam? Atau percaya Yesus sebagai anak tukang kayu? Di atas pengakuanmu itulah tentang siapa Yesus, itu merupakan titik tolak keselamatanmu. Jadi pengertianmu tentang siapa Yesus, ya kalau kamu hanya sebatas nabi, hanya sebatas anak tukang kayu, ya apalagi hanya sebatas manusia baik, apalagi hanya sebatas guru yang baik, ya jadi orang-orang di luar Kristen, Yahudi dan sebagainya, mereka mengatakan Yesus itu baik kok, baik. Enggak, dia nggak pernah melakukan kejahatan kan, betul ya? Yesus nggak pernah mencuri, membunuh, memperkosa, betul nggak? Nggak pernah merampok, nggak pernah. Dia orang baik. Kalau pengertianmu hanya sebatas itu, kamu belum bisa diselamatkan loh. Yesus mengatakan kamu akan mati di dalam dosamu kalau kamu tidak mengenal aku dengan benar.
Yesus mengklaim dalam konteks kalimat ini itu sebagai terang yang datang ke dunia. Wow. Ada nggak nabi lain yang mengaku sebagai terang yang datang ke dalam dunia? Ya, di ayat ke-12 dia berkata, akulah terang dunia. Ego eimi, akulah dia, terang dunia. Yesus berkata, aku ini terang dunia katanya. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya, ini bukan terang lampu senter. Ya, bukan kalau listrik mati PLN itu bukan teman-teman. Ini terang hidup. Ya, Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Aku keluar. Yesus itu keluar. Keluar itu apa? Bedal. Bedal itu apa tahu teman-teman? Nuzul. Ya. Datang dari Allah. Makanya disebut anak Allah. Kalau kamu datang dari Bali, kamu akan disebut anak Bali. Kalau kamu datang dari Kalimantan, kamu akan disebut anak Kalimantan. Ya, tapi Yesus itu datang dari Allah, maka dia disebut anak Allah. Aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Melainkan apa? Kehendak Bapa. Jadi kalau ada sekarang gerakan Kristen Unitarian, ya, yang tidak bisa menerima ada 3 pribadi di dalam the Godhead atau divine being. Ini karena dia nggak masuk di akalnya, teman-teman. Yesus berkata apa? Dia punya kehendak sendiri loh. Bapa punya kehendak sendiri. Dan dia tunduk, submit kepada apa? Kehendak Bapa. Kalau bukan pribadi yang berbeda, nggak bisa teman-teman punya kehendak sendiri. Itu namanya robot. Ya. Nah, keilahian Mesias itu keluar dari Allah. Maka dia disebut cabang atau tunas. Ya. Kemanusiaan Yesus itu lahir dan keluar dari Maria. Maka dia punya kodrat ganda ini, yaitu manusia ilahi. Dan dia satu-satunya yang unik, ya teman-teman. Satu-satunya yang punya kodrat ganda ini. Nah, Alkitab mengajarkan tadi Yesus adalah anak Allah satu-satunya. Nah, kita ini disebut anak Allah karena di dalam Yesus kita ini diadopsi, dimasukkan di dalam Yesus sehingga kita disebut anak-anak Allah juga, ya. Nah, ini adalah pengakuan iman Rasul Yohanes. Ya, ini adalah salah satu muridnya yang paling muda. Ini bukan Yohanes Pembaptis ya, berbeda ya teman-teman ya. Ini adalah Yohanes 1, Injil Yohanes 1 ayat 1 ya sampai 5 dan 14. En arche en hologos. Pada mulanya adalah logos atau firman. Kai hologos en proston theon. Firman itu, logos itu berhadap-hadapan atau di dalam Allah, ya di dalam theos. Kai theos en hologos, dan Allah lah firman itu. Ya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan firman itu adalah Allah, tapi bahasa aslinya Allah lah sang firman itu, ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, ya, atau firman itu ada di dalam Allah. Dan firman itu adalah Allah, ya. Allah lah sang firman itu. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh sang firman itu. Dan tanpa sang firman itu, tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam firman itu ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Firman itu telah nuzul, telah keluar dari Allah. Nuzul kemana? Nuzul ke dalam rahimnya Maria. Menjadi apa? Menjadi daging. Sark egeneto. Ya, menjadi daging. Menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Jadi kehendak atau keinginan hatinya Allah itu selalu ingin diam di antara kita. Ya, kemarin kita belajar Allah selalu ingin berkemah di antara kita. Ya, dia nggak pernah pengen berbicara dari balik tabir. Ya, dia selalu pengen face to face dengan kita. Dia pengen diam di antara anak-anaknya. Ya, dan kita telah melihat kemuliaannya.
yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai apa? Anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, firman atau logos ini bukan hanya perkataan yang diucapkan teman-teman dalam konsep Yahudi juga ya teman-teman, tapi hikmat, pengetahuan, pikiran, kecerdasan. Nah, Allah yang dapat dilihat itu disebut dafar atau memra atau firman Allah. Ya, itu konsepnya teman-teman. Yesus mengklaim bahwa dialah mana itu, roti hidup itu yang turun dari surga. Yohanes 6 ayat 35 kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, ego eimi. Akulah dia, roti hidup itu. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan apa? Haus lagi. Ini pasti kelaparan dan kehausan rohani. Ya. Yohanes 6 ayat 48. Akulah ego eimi, roti hidup itu kata Yesus. Yohanes 6 ayat 51. Akulah ego eimi, roti hidup yang telah turun dari surga. Aku ini roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan apa roti itu? Roti ini simbol apa? Yang akan kuberikan itu ialah dagingku, tubuhku ini loh. Ini akan jadi korban penebusan yang akan kuberikan untuk hidup dunia, kata Yesus. Supaya kamu bisa hidup, aku harus mati. Supaya kita bisa hidup, dia harus mati teman-teman. Dan nanti kita akan membahas secara khusus mengenai apa itu penyalipan. Bagaimana proses crucifixion itu ya, atau penyalipan. Kalau Anda lihat itu teman-teman, dan Anda masih menghujat Yesus. Setelah harga yang dia bayar untuk kita bisa hidup. Wah, saya nggak habis pikir tuh teman-teman. Ya, Anda bisa jadi mualaf setelah Anda mengenal bagaimana Yesus mengorbankan dirinya bagi kita. Dan itu adalah kematian yang menyakitkan. Dia tuh jadi tumbal supaya kita bisa hidup. Saya nggak habis pikir tuh kalau Anda meninggalkan Yesus teman-teman. Ya, nggak nalar bagi saya gitu. Kalau Anda lahir sebagai Muslim, mungkin Anda nggak pernah dengar kebenaran. Betul nggak? Yang dicekoki ke Anda kan pokoknya Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Yesus kan anak Allah. Ya, itu berarti salah gitu kan. Allah itu pokoknya kulhu Allahu ahad. Allah itu pokoknya ahad. Ya harus satu. Pokoknya nggak boleh 3, nggak boleh 5, nggak boleh 10. Karena Anda nggak tahu. Itu wajar teman-teman. Tapi kalau Anda setelah mengenal kebenaran, ini berarti saya nggak mudeng ini. Apakah kegagalan gereja, apakah kegagalan keluarga kita? Ya, karena keluarga kita itu nggak pernah duduk ngobrol tentang firman. Kok Anda bisa meninggalkan Yesus dengan begitu mudahnya, itu saya nggak habis pikir loh teman-teman. Setelah harga yang Yesus bayar bagi kita. Ya. Yohanes 6 ayat 58, Yesus berkata, inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu. Mana itu? Ya. Mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Jadi kalau kamu nggak makan roti yang adalah simbol tubuh Yesus, bahwa kamu percaya tubuhnya itu ya dikorbankan supaya kamu tetap hidup selama-lamanya, kamu akan mengalami kematian kedua, yaitu terpisah dari Allah. Nah, ini adalah kesaksian Yohanes Pembaptis ya, ketika murid-muridnya datang kepada dia dan mengatakan, guru, itu murid-murid Yesus itu juga membaptis, guru, nanti dia menyaingi kamu gitu ya, saingan gitu ya katanya. Karena sama-sama kerjaannya membaptis gitu kan. Nah, kemudian Yohanes Pembaptis mengatakan apa? Dia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Kemudian Yohanes Pembaptis mengatakan demikian di Yohanes 3 ayat 31. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ya, jadi Yohanes Pembaptis tahu dan mengakui bahwa Yesus itu lahirnya ajaib. Dia itu sang Mesias yang dijanjikan. Ya, dia datang dari surga. Ini kesaksian Yohanes Pembaptis, ya. Lalu Yesus berkata tentang dirinya sendiri, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia dan aku pergi kepada Bapa. Jadi dia tahu kemana dia pergi dan dia tahu dari mana dia datang. Ya, dia bukan seorang nabi yang berkata, aku tidak tahu apa yang akan Allah lakukan kepadaku dan aku juga tidak tahu apa yang akan Allah lakukan kepadamu. Aduh, cilaka ya teman-teman ya. Kalau kita ikuti saja tidak tahu, ya. Bagaimana dengan kita gitu teman-teman. Ya, jadi Yesus tahu dari mana dia datang dan dia tahu kemana dia akan pergi dan dia tahu
apa yang akan terjadi. Ya. Di Yohanes 3 ayat 13, Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Tidak ada. Selain daripada siapa? Mesias yang telah turun dari surga, yaitu Sang Anak Manusia. Ya, itu dirinya sendiri. Ya. Di Yohanes 6 ayat 38, Yesus berkata, sebab aku telah turun dari surga. Ada nggak seorang nabi yang berkata, sebab aku telah turun dari surga? Bukan untuk melakukan kehendakku sendiri, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ya, jadi benar kata Insan Moko Ginta, Yesus adalah firman yang diutus. Benar, itu iman kita. Makanya Yesus berkata, untuk apa Dia diutus? Untuk memperkenalkan bahwa Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar. Gak ada Allah lain, teman-teman. Gak ada itu dewa Molok, dewa Hermes, dewa apalagi tuh yang kamu sembah, itu gak ada. Dia satu-satunya Allah yang benar. Dan Yesus berkata apa? Dan kamu harus mengenal aku sebagai apa? Sebagai jalan kepada Dia. Ya, kamu gak akan bisa mengenal Bapa kalau kamu tidak lewat aku. Karena akulah jalan, akulah pintu itu. Ya, karena aku nih anaknya. Kalau kamu mau kenal Bapakku, kata Yesus, kamu harus kenal aku dulu anaknya ini. Karena Bapa itu roh, Dia gak kelihatan. Ya, kamu gak bisa langsung. Karena kamu ini udah ada di dalam dosa. Aku nih tangga menuju surga, kata Yesus. Ya, nah, pada waktu naik kembali ke surga di Matius 28 ayat 18, Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya, jadi Dia adalah penguasa surga dan bumi. Tadi Yesus mengatakan apa? Tidak seorang pun naik ke surga. Berarti sebelum Yesus itu tidak ada yang naik ke surga. Semuanya ditaruh di Seol, ya, atau di dunia orang mati tadi. Sebagai tawanan, ya, sebagai tawanan roh. Nah, tidak seorang nabi pun mengatakan kepadaku diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Ada nggak nabi yang ngomong gitu? Nggak ada, ya. Ya, tidak ada seorang nabi pun yang berkata aku ini penguasa surga dan bumi. Betul ya? Bahkan mereka berkata aku tidak tahu apa yang akan Allah lakukan kepadaku. Ya kan? Nah, kemudian Yesus itu sumber air hidup rohani. Di Yohanes 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu. Ini perayaan apa, teman? Ini perayaan Sukot. Ya, makanya kenapa firman Tuhan sekali lagi hanya dipercayakan kepada orang Yahudi? Karena mereka yang punya perayaan Sukot itu. Bangsa lain tidak ada yang merayakan Sukot. Makanya Yesus berdiri dan berseru apa? Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Karena di akhir dari perayaan Sukot itu mereka punya ritual. Mereka akan ngambil air, teman-teman. Ya, air dari kolam, ya. Kolam Siloam, ya, biasanya, terus kemudian dialirkan, teman-teman, dikucurkan ke tanah sebagai lambang air hidup. Ya, mereka menyebutnya air hidup, air yang mengalir. Ya, itu nanti ketika kita belajar perayaan-perayaan Yahudi, ada 7 perayaan yang Tuhan katakan kamu harus rayakan ini, karena ini merupakan simbol. Nah, di hari puncak perayaan itu, ya, yaitu ketika imam besar itu mengalirkan air hidup itu, teman-teman, sebagai lambang Tuhan mencurahkan hujan ke bumi, ya, untuk menumbuhkan tanaman-tanaman memberkati gitu ya, teman-teman ya. Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Ya, makanya firman itu sekali lagi hanya dipercayakan kepada bangsa Yahudi, teman-teman. Makanya ketika Yesus ngomong, aku nih loh air hidup itu. Sebenarnya kamu merayakan setiap tahun itu ya, airnya dikucurin. Itu sebagai simbol aku, kata Yesus. Begitu juga dengan mana, roti yang turun dari surga, itu simbol aku. Itu loh yang mau Yesus katakan. Maka Yesus berkata apa? Musa itu menulis tentang aku. Kalau kamu gak percaya apa yang ditulis Musa, ya kamu gak bakal percaya deh apa yang akan aku katakan, kata Yesus. Ya. Di Yohanes 4 ayat 13 sampai 14, Yesus berkata, barang siapa minum air ini kepada perempuan Samaria ya. Kalau kamu minum air ini, kamu akan haus lagi, katanya.
Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, yaitu air hidup itu. Yaitu apa? Roh Kudus. Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya, katanya kepada perempuan Samaria itu. Ya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Aduh, merinding saya bacanya, teman-teman. Tuhan itu luar biasa, teman-teman. Betul-betul kalau Anda tuh kepenuhan Roh Kudus, itu adalah hari yang harus Anda ingat-ingat, teman-teman. Anda tuh kayaknya ada ruang kosong ya di dalam hatimu. Kamu tuh haus dan lapar akan kebenaran dan mencari Tuhan. Ketika Roh Kudus itu turun atasmu, teman-teman, kamu tuh bisa merasakan kasih yang luar biasa. Jadi kamu tuh bisa melihat orang dan kamu tuh bisa mengasihi. Ketika ada air hidup, kita nggak sanggup, teman-teman, mengasihi orang. Orang tuh banyak yang nyebelin, tau nggak sih? Jengkelin, teman-teman. Tapi ketika Roh Kudus itu turun, kamu akan punya kasih itu, teman-teman. Tanpa Roh Kudus itu nggak bisa. Nggak mungkin kita bisa mengasihi orang lain. Ya, memang ada jenis-jenis orang tertentu yang perlu kita tengking, teman-teman. Ya. Nah, itu perlu kekuatan Roh Kudus, teman-teman. Ya, ada jenis orang tertentu memang tuh nyebelin banget, teman-teman. Lebih baik dihindari, kan gitu ya. Nah, Roh Kudus inilah yang memampukan kita untuk mengasihi musuh kita, teman-teman. Nggak mungkin kita itu bisa sanggup mengasihi orang yang menjelek-jelekkan kita tanpa Roh Kudus. Ya. Matius 5 dan 6 dikatakan apa nih? Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, jadi lapar dan haus ini yang dimaksud Yesus adalah lapar dan haus secara rohani ya. Di Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus, akulah dia, ego eimi. Ya, akulah dia jalan itu dan kebenaran itu dan hidup itu. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kemudian di Amos 8 ayat 11, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan apa? Mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan akan apa? Mendengarkan firman Hashem. Ya. Kemudian Lukas 22 ayat 19, Yesus mengambil roti, dia mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, jadi roti yang tidak beragi. Itu adalah perumpamaan tentang tubuh Yesus ya, yang akan diremukkan di kayu salib sebagai penebus dosa. Makanya hanya orang Yahudi yang punya perayaan Paskah. Nah ya, bangsa lain atau agama lain tuh nggak ngerti maksudnya Yesus ya, perayaan Paskah itu tubuhnya itu harus dipecahkan atau harus diremukkan. Ya, nanti ketika kita belajar Hamoyadim, jadi perayaan-perayaan yang ditetapkan Tuhan, yaitu ada 7 perayaan yang harus dirayakan oleh orang Israel. Salah satunya adalah Paskah atau Pesak ya. Nanti kita akan melihat di situ gambaran tentang Yesus. Ini kata-kata Yesus ya teman-teman, saya suka sekali, makanya saya selalu mengutip. Yesus tuh kalau berkata-kata tuh powerful, penuh kuasa, ya, nggak kaleng-kaleng kalau ngomong. Bukan semoga atau moga-moga, mudah-mudahan, nggak ada. Yesus kalau berkata tuh pasti, makanya dia selalu berkata aminnya di depan. Jesus said, I am the bread of life. Whoever comes to me will never hunger, and whoever believes in me will never thirst. Wow. Wow, ya, Yesus kalau berkata tuh luar biasa. Sosok yang sangat mengagumkan. Yesus adalah sumber kehidupan. Nah, di Yohanes 6 ayat 53 sampai 58, Yesus mengatakan demikian nih. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Siapa yang akan membangkitkan? Yesus. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya.
Nah, nanti ketika kita membahas go to the Bible, ya dari mulai Kejadian sampai Wahyu, nanti kita akan bahas nih, apa maksudnya Yesus berkata, kamu harus makan dagingku dan minum darahku. Ya, jadi kita harus cerdas ya teman-teman. Maka Yesus berkata apa? Aku mengatakan kepadamu hal-hal yang rohani, supaya kamu tuh menangkap maksudnya. Makanya orang yang tidak punya Roh Kudus dan tidak cerdas rohani, itu susah menangkap kata-kata Yesus. Bingung terus dia tuh, muter terus di sini. Ya. Nah, seluruh sejarah mengatakan Tuhan melarang kita minum darah. Ya, karena di dalam darah itu ada nyawa dan Tuhan mengatakan barang siapa minum darah, aku pasti akan membunuhnya. Dia pasti mati. Ya, makanya kalau kita minum darah binatang apapun, penyakitnya itu ikut masuk, teman-teman. Kan di dalam darah itu sumber segala penyakit, kanker dan sebagainya itu keluarnya dari dalam darah. Nah, ketika Tuhan mengatakan jangan minum darah apapun karena aku telah memberikan darah itu menjadi pendamaian bagi nyawamu, karena darah memberikan pendamaian dengan perantaran nyawa. Dalam satu sejarah, Yesus berdiri dan berkata, dia memegang cawan berisi anggur itu. Dia berkata begini, minum, ini darahku. Ya, nah nanti kita belajar yang namanya the blood atonement. Ini sesi khusus. Kita akan bahas secara tuntas dan jelas. Ya, mengenai penebusan oleh karena darah. Jadi Anda harus melihat konsepnya itu dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Nah, itu butuh waktu. Anda harus telennya pelan-pelan, teman-teman. Ya, nggak bisa langsung sekaligus ditelen. Makanya saya kasih Anda pelan-pelan per bab. Ya, nanti kita akan belajarnya pelan-pelan tuh. Supaya Anda mengerti konsepnya. Makanya nanti ketika sampai di kitab Yohanes ini, Anda langsung ngerti, oh itu maksudnya Yesus. Gitu ya. Salah satu nama Allah itu adalah Ar-Razzaq, sang penyedia segala yang rohani dan material. Artinya yang Esa, yang menciptakan semua sarana makanan spiritual dan jasmani. Dialah yang menyediakan segala yang dibutuhkan atau rizki. Itu berarti bahwa dia menganugerahkan semua sarana dukungan dan pertumbuhan untuk tubuh, pikiran, dan kehidupan spiritual. Tadi kita lihat ya, Yesus mengatakan aku ini roti hidup yang turun dari surga. Aku ini terang hidup, apalagi. Aku ini adalah air hidup, kata Yesus. Ya, dia menyediakan semua untuk kebutuhan spiritual kita, pikiran kita, dan apa? Dan tubuh kita. Yesus itu paling tahu loh teman-teman, ketika dia mengatakan kamu harus mengampuni musuhmu. Karena apa? Kepahitan dan dendam itu menyebabkan semua penyakit kanker. Betul nggak? Semua penyakit yang ada di dalam diri kita. Jadi dia tuh tahu bahwa obat untuk jiwa kita ini itu adalah apa? Pengampunan. Ya, ketika hati kita tuh tenang, jiwa kita itu tenang. Ya, nggak sedikit-sedikit bunuh orang, penggal kepala orang. Itu teman-teman, ya itu membuat tekanan darah kita naik turun tuh. Ya, nah, tapi ketika kita tuh damai, kita tuh tenang, kita bisa mengasihi orang. Itu adalah kebutuhan spiritual ya. Kalau kebutuhan jasmani nggak usah ditanya. Yesus satu-satunya yang bisa menggandakan 5 roti dan 2 ikan, memberi makan 5.000 orang, dan itu kejadian 2 kali teman-teman. Ya, jadi dia adalah pembuat mujizat itu. Ya, nggak ada yang lain tuh, bahkan di kitab di Quran sendiri ditulis Al-Maidah. Wow, Yesus menurunkan makanan dari langit. Ikan paus katanya. Ya, turun dari langit. Bukan teman-teman, itu ikannya ikan kecil tuh loh, 5 roti dan 2 ekor ikan kecil, ya itu makanan orang biasa, ya itu yang digandakan Yesus, ya bukan ikan paus yang turun dari langit. Ini adalah bukti ketiga, bukti terakhir di video kita kali ini. Yesus adalah gembala yang baik. Jadi Yesus mengatakan demikian, aku ini ego eimi, gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Wow. Ya, Yesus meramalkan kematiannya sendiri di sini, ya. Ada lagi padaku domba-domba lain, bukan dari kandang ini, bukan dari bangsa Israel, ya, tapi dari Goyim atau bangsa-bangsa lain. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ya, makanya ketika Yesus hidup di dunia, karena dia kudus, dia nggak bisa mati.
Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. Begitu kita berdosa, cepat atau lambat, kematian itu nggak akan ketuk pintu atau permisi. Ya, dia akan datang, cepat atau lambat. Ya, jadi upah dosa adalah kematian. Karena itu semua orang telah berdosa. Semua dari kita harus mati. Ya, nah Yesus selama dia hidup di dunia itu dia kudus, teman-teman. Makanya ketika disalib dikatakan dia yang tidak berdosa dijadikan dosa supaya kita dibenarkan di hadapan Allah. Semua dosa umat manusia pada waktu Yesus disalib itu ditimpakan kepada dia. Supaya apa? Supaya Yesus bisa mati. Kalau enggak dia nggak bisa mati. Dia nggak bisa turun ke dunia orang mati. Ya makanya Bapa memalingkan wajahnya. Dan Yesus mengatakan apa? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya, dia seumur hidup selalu memanggil Allah sebagai Bapanya. Ketika disalib, dia berkata, Eloi, Eloi, Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, dia mengutip Mazmur 22, nubuatan tentang dia itu. Ya, Mazmur 22 itu adalah Eli, Eli, lama sabachthani. Ya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, kemudian di Mazmur 22 itulah nubuatan mengenai dia akan menusuk tangan dan kakiku. 750 tahun sebelum hukuman salib itu ditemukan. Ya, dia dijadikan kutuk. Dia adalah ular tembaga Musa itu. Ya, artinya dia dijadikan substitusi atau pengganti kita. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika di atas salib itulah supaya Yesus bisa mati, semua dosa umat manusia dan kutuk itu ditimpakan kepada dia. Murka Allah, penghukuman Allah itu ditimpakan ke atas dia. Supaya apa? Yesus bisa turun ke dunia orang mati dan mengambil kunci maut dan kerajaan maut. Makanya ketika dia di hadapan Pontius Pilatus mengatakan demikian, kamu kok diem aja sih? Nubuatan Nabi Yesaya mengatakan dia akan seperti domba yang keluh. Diem aja dia. Ya, yang dibawa ke pembantaian, dia akan diam saja, dia tidak membuka mulutnya. Ya, dia seperti domba yang keluh katanya, dibawa ke pembantaian, itu nubuatan Nabi Yesaya. Yesus tuh ketika di hadapan Pontius Pilatus dia diam, dia tidak membela dirinya. Terus Pontius Pilatus mengatakan demikian, mengapa kamu diam saja? Kenapa kamu tidak membela dirimu? Bukankah aku berkuasa? Tidak tahukah kamu bahwa aku berkuasa melepaskan engkau dari hukuman salib ini? Apa jawab Yesus? Pontius Pilatus, kamu tidak mempunyai kuasa apa-apa atas aku, katanya. Kalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari surga. Supaya apa? Supaya semua nubuatan di kitab nabi-nabi itu digenapi. Bahwa Mesias harus mati, harus menderita, mati, bangkit pada hari yang ketiga. Itu harus terjadi. Tadi Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik itu. Tidak ada satupun nabi yang mengatakan dia adalah gembala yang baik. Tapi di dalam kitab Tanak atau di dalam perjanjian lama, siapa sih gembala yang baik itu? Ini Mazmur yang sangat terkenal teman-teman, yaitu Mazmur 23. Ini Mazmur Daud yang menulis. Jadi seluruh kitab Mazmur yang 150 itu, tidak semuanya Daud yang menulis teman-teman. Daud hanya menulis sekitar 75 Mazmur. Ya, jadi konsep Quran mengenai Zabur itu diturunkan kepada Daud adalah salah. Ya, karena Zabur itu kumpulan kitab-kitab yang ditulis kurang lebih 1000 tahun. Jadi ada nyanyian Musa di situ, ada Daud ya yang banyak juga, Salomo di situ, kemudian siapa lagi? Bani Asaf ya, Bani Herman, Bani siapa? Yedutun, itu banyak teman-teman, Mazmur. Itu dikumpulkan kurang lebih dalam rentang waktu 1000 tahun itu kira-kira kitab Mazmur. Ya, jadi terus-menerus dikumpulkan sedikit demi sedikit. Ya, kitab nyanyian atau lagu-lagu atau Zabur. Bahasa Ibraninya namanya kitab Tehilim. Ya, Tehilim, Mazmur itu disebut Tehilim. Nah, di The Dead Sea Scroll di gulungan laut mati nanti kita menemukan satu Mazmur ditemukan yaitu Mazmur 151. Ya, tapi karena nggak komplit ya teman-teman. Mazmur 151. Di kitab kita kan Mazmurnya sampai 150 ya. Tehilimnya sampai 150. Jadi nggak betul kalau Zabur itu diturunkan kepada Daud. Ya, karena kitab Zabur atau kitab Tehilim itu tidak semuanya ditulis oleh Daud ya. Dikatakan demikian, Yahweh Rohi, Tuhan adalah gembalaku. Yahweh Rohi itu juga Tuhan artinya melihat aku. Takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, gitu ya. Takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ya. Ini bonus ya buat kalian teman-teman saya nyanyi ya. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ya, terus apa?
Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Ya. Aku tidak takut bahaya. Lembah kekelaman ini adalah dunia orang mati, teman-teman. Ya, jadi nanti roh-roh itu akan turun ke lembah kekelaman ini, nunggu di sana sampai Mesias datang, ya. Aku tidak takut. Sebab apa? Kata Daud, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam apa? Di dalam rumah Yahweh sepanjang masa. Oke, jadi tadi menurut Daud, gembala yang baik itu adalah Yahweh, ya. Nah, Yesus mengatakan dia Yahweh Rohi, gembala yang baik. Nabi Yeskiel mengatakan apa, teman-teman? Yeskiel 34 ayat 15. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku. Tuhan berkata demikian, ya. Dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Elohim Yahweh. Di Yeskiel 34 ayat 23, firman Tuhan mengatakan demikian. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Nah, pada waktu Tuhan mengatakan kepada Nabi Yeskiel, aku akan mengangkat satu orang gembala, yaitu Daud. Daud sudah mati, teman-teman. Sudah ratusan tahun dia mati. Ya, setelah nubuatan ini dikatakan. Jadi Daud itu adalah prototipe atau tipologi daripada Mesias. Nanti kita lihat ya. Jadi seluruh kitab-kitab Taurat, kitab-kitab Perjanjian Lama itu merupakan simbol, kiasan, perumpamaan, tipologi daripada Yesus dan kehidupannya. Exactly, tepat. Ya. Daud sudah mati nih pada waktu Tuhan memberikan nubuatan ini kepada Nabi Yeskiel. Ini adalah nubuatan mengenai sang tunas, yaitu anak Daud, yaitu Mesias, ya, yang akan dilahirkan dari keturunan Daud, yang akan menjadi gembala Israel. Ya, makanya Mika 5 ayat 2, Nabi Mikayah mengatakan apa? Engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan menjadi apa? Gembala Israel, memerintah atas Israel, yang sudah ada sebelum waktu ada, yang ada dari sejak kekekalan. Ya, jadi gembala yang akan lahir di Bethlehem Efrata itu, dia itu keberadaannya sudah ada dari sejak kekal. Nah, teman-teman tuh harus tahu kenapa domba ya, kenapa nggak bebek gitu. Tahu ya, kenapa nggak gembala bebek? Domba itu punya keunikan tersendiri, teman-teman. Jadi kalau Anda pernah tahu, pernah ke Israel ya, atau Anda pernah melihat orang angon domba, beda sama bebek, teman-teman. Kalau bebek tuh angonnya di belakang, betul nggak? Tukang angonnya kan di belakang tuh, dipecuti tuh, biar bebeknya nggak lari ke kanan ke kiri. Tapi kalau domba tuh nggak, gembalanya nggak di belakang. Gembalanya tuh ada di depan. Dan domba itu mengenal suara gembalanya. Ya, jadi ketika gembala itu duduk makan siang, terus domba-domba itu juga merumput, teman-teman. Kecampur nih domba-dombanya nih di Israel. Tapi begitu gembalanya berdiri, dia memberikan siulan gitu ya, atau apa ya, tanda, sinyal gitu ya. Entah dia ngomong apa gitu ya, saya nggak tahu ya teman-teman ya. Ketika gembalanya ini memberikan sinyal, suara, domba itu mengenalinya. Bisa nggak ketuker loh. Dia tahu, oh ini gembalaku. Itu teman-teman, bedanya. Ya. Nah, domba itu hanya mendengarkan suara gembalanya saja. Mereka itu bisa membedakan antara suara gembalanya sama orang lain. Dan mereka tidak akan mengikuti orang lain. Ya, makanya Anda jangan salah gembala, teman-teman. Kalau salah gembala, payah Anda. Ya, berat. Ya. Apalagi gembala kaleng-kaleng yang melarikan diri. Ya, ketika apa? Domba-dombanya tercerai-berai. Dia malah lari menyelamatkan diri sendiri. Makanya saya heran ya, ada orang yang membela ulama-ulama yang lari dari hukum katanya. Kita kan harus melindungi ulama kita loh. Salah. Pemimpin atau gembala itu harus melindungi dombanya. Mosok domba melindungi gembalanya? Ya salah torek, kebalik.
Gembala itu yang harus menjaga dombanya. Maksud domba melindungi gembalanya? Gimana sih kalian tuh? Ya. Nah, domba yang terlepas dari kawanannya dan tersesat, itu dia nggak bisa pulang cari jalan sendiri. Nah, kalau domba itu tersesat, teman-teman, domba itu biasanya menggigil ketakutan dan dia mengembek. Kemudian dia kayak stroke, dia lumpuh, nggak bisa jalan. Karena dia ketakutan tuh. Jadi gembala itu harus menemukan domba ini, ya, domba yang tersesat ini, domba yang hilang. Ini saya harap Anda bukan domba yang tersesat ya, teman-teman. Dan memanggulnya kembali di pundaknya. Ya, ibu saya dulu pernah meninggalkan Tuhan, teman-teman. Dan suatu saat, ya kecelakaan yang cukup berat, ya hampir merenggut nyawa. Ibu saya berdoa, ya di dalam kamar dia menangis. Kemudian dia mendengar satu suara katanya. Kamu adalah domba yang terhilang. Suara itu muncul 3 kali. Kamu adalah domba yang terhilang. Kamu adalah domba yang terhilang. Nah, sejak itu ibu saya balik, teman-teman. Ikut gembala lagi, ya. Tidak salah gembala, ya. Nah, jadi makanya Yesus mengatakan apa? Kalau ada satu domba yang hilang dan tersesat, dia cari. Dia tinggalkan domba yang 99 itu, kata Yesus. Dia cari. Makanya Yesus selalu mengatakan apa? Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Makanya Yesus memberi perumpamaan tentang domba yang hilang. Kemudian tentang apa? Tentang dirham yang hilang dan tentang anak yang hilang. Nah, Mazmur 95 ayat 7-8. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada masa di padang gurun. Ya, jadi konsep Yahudi, Tuhan itu adalah gembalanya. Umat Yahudi, umat Israel itu adalah domba tuntunan tangannya. Makanya ketika Yesus mengatakan demikian, di Yohanes 10 ayat 28-33, orang Yahudi tahu. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Siapa yang memberikan hidup? Aku, kata Yesus. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, ketika Yesus mengklaim ini bahwa dia adalah gembala yang baik, kemudian Yesus mengatakan aku memberikan hidup yang kekal, dan dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu, echad, ya. Heis di sini ya, heis ya. Heis esti ya, dipakai kata heis esti di sini atau echad. Orang Yahudi tuh tahu apa yang Yesus klaim. Makanya orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus karena kamu tuh menghujat Allah, katanya. Yesus berkata, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku, kata Yesus. Tapi apa jawab orang-orang Yahudi itu? Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi klaim Yesus menyatakan, klaim Muslim yang mengatakan Yesus nggak pernah ngomong kok dia Allah. Lah, Yesus tuh mau dilempari batu berkali-kali. Dia berkali-kali mengklaim dirinya Allah. Makanya orang Yahudi menghadapkan Yesus ke Mahkamah Agama, kemudian ke Pontius Pilatus, karena menuduh Yesus adalah menghujat Allah, blasphemy, menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus tuh berkali-kali menyatakan dirinya dia Allah, ya, makanya mau dilempari batu dia berkali-kali. Nah, tadi kita sudah melihat Alkitab menggambarkan bahwa Allah adalah gembala yang baik, ya, membaringkan aku di padang yang berumput hijau, dia menuntun ya kita sebagai kawanan dombanya. Yesus mengatakan aku ini gembala yang baik, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Yesus juga mengatakan akulah pintu kepada kawanan domba itu. Barang siapa masuk melalui aku, dia akan masuk mendapati padang berumput hijau, dia akan makan dan dia akan kenyang. Kamu jangan masuk melalui pintu lain, kata Yesus. Ya. Nah, bagaimana dengan Allah? Apakah Allah menuntun orang yang tersesat? Quran surah An-Nisa 4 ayat 88. Di situ Anda bisa baca, maka mengapa kamu terpecah menjadi 2 golongan?
dalam menghadapi orang-orang munafik. Padahal Allah telah membalikkan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan Allah? Barang siapa yang disesatkan Allah, sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk kepadanya. Quran Surah An-Nisa 4 ayat 167-169. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya. Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa mereka dan tidak pula akan menunjukkan jalan kepada mereka, kecuali jalan ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi menurut pandangan Muslim, saya tuh bingung kenapa Muslim itu berusaha memualafkan orang Kristen. Kan kita ini tersesat. Ya, dikatakan kita ini orang-orang yang tersesat. Kalau kita ini sudah disesatkan oleh Allah, kamu tuh gak akan bisa memberi kita petunjuk. Gitu loh teman-teman. Ya. Lalu apa itu Khairul Makirin, yaitu pembuat tipuan terbaik? Quran Surah Al-Imran, Quran Surah 3 ayat 54. Wa makarru wa makar Allah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka. Ya, berarti Allah menipu, mereka juga dibalas sama Allah, ditipu lagi. Dan Allah adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Harusnya Allah adalah sebaik-baiknya pembuat tipu daya, the best of the deceivers. Ya, mereka menipu dan Allah menipu, dan Allah adalah yang terbaik dari semua penipu. Itu harusnya terjemahannya. Ya, kalau Anda terjemahkan langsung, Anda tinggal copy paste, Anda tinggal pakai Google Translate. Ya, Anda copy bahasa Arabnya Al-Imran 3 ayat 54, kemudian Anda masukkan. Ya, Anda Google langsung, Anda paste. Ayat ini akan berbunyi, mereka licik dan Tuhan licik. Dan Tuhan adalah kelicikan yang terbaik. Makar, membuat rencana yang jahat atau licik. Ini berkonotasi negatif. Jadi kata makar, itu kalau Anda tahu kan, orang memberontak itu apa? Kamu merencanakan makar nih ya kepada negara. Kamu mau makar nih. Kamu artinya memplot atau merencanakan sesuatu yang negatif. Nah, makanya Muhammad berkata, ya Allah, katanya, buatlah makar atau rencana untukku, katanya, di pihakku. Jadi supaya orang lain, untuk orang lain, ya. Tetapi jangan membuat rencana makar melawan aku, katanya. Ya, jadi Muhammad sendiri ketakutan nih kalau Allah tuh nanti membuat makar untuk dirinya sendiri. Ya. Nah, Mazmur 101 ayat 7 mengatakan apa? Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Amsal 12 ayat 20. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasehatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, licik atau menipu, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kalau tadi dikatakan barang siapa disesatkan, dia tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Bagaimana dengan Yesus? Yeremia 24 ayat 7, Tuhan berkata, Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Yahweh. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Jadi Tuhan mengatakan, aku akan memberikan kamu hati yang baru, katanya. Ya. Dan aku akan menjauhkan kepadamu hati yang keras. Nah, itu kata Tuhan, ya. Yesaya 65 ayat 1, Tuhan berkata, aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Makanya banyak orang yang dulu tidak kenal Yesus itu ditemui oleh Tuhan Yesus. Ya, ada yang ditemui dalam mimpi. Banyak orang muslim ditemui dalam mimpi ya. Kalau Anda lihat di kesaksian-kesaksian ya. Yesus mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup.
Lalu orang itu bingung, maksudnya apa nih jalan kebenaran dan hidup? Ya nggak pernah dengar dia firman ini, ya. Nah, aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Wah, ini Tuhan kita dahsyat, teman-teman. Aku telah berkata, ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Yesus datang mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Ya, kalau Anda lihat di Lukas 15 dan Matius 18, ini Lukas 15, ada perumpamaan tentang apa? Dirham yang hilang, domba yang hilang, anak bungsu yang hilang. Jadi Tuhan itu mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi kita ini yang terhilang. Tuhan datang cari kita. Ya, kalau handphone saya hilang, handphonenya nggak bisa dong cari saya, harus saya yang cari handphone gitu loh. Karena handphonenya tuh milik saya. Ya, begitu juga dengan Tuhan. Di Matius 18 ayat 11, Yesus berkata demikian. Karena sang anak manusia, yaitu Mesias, datang untuk menyelamatkan yang hilang. Jadi Yesus itu datang kepada miliknya sendiri dikatakan. Untuk apa? Mencari kita ini loh yang terhilang kayak domba tadi loh. Kita tuh cuma mengembek, menggigil kedinginan. Ya, kitalah yang terhilang, bukan Tuhan. Kita tidak bisa mencari jalan pulang. Tuhan datang cari kita. Itulah bedanya kekristenan. Jadi agama itu adalah upaya manusia mencari Tuhan. Kok bisa? Tuhan emangnya hilang kemana gitu loh. Tetapi kekristenan adalah upaya Tuhan datang mencari kita yang terhilang. Ya, beda arah teman-teman antara agama dan kekristenan ini nggak nyambung. Ya, itulah sebabnya Yesus berkata, di mana aku berada, di situ pun kamu akan berada. Dan aku pulang kembali kepada Bapa, aku mempersiapkan tempat bagi kamu, kata Yesus. Ya, kemudian di Markus 2 ayat 17, Yesus berkata demikian. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang ke dunia ini, katanya, bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Beda konsep gak tadi? Beda ya teman-teman ya? Nah, ini dahsyatnya Tuhan kita. Bukan hanya dia memberikan petunjuk, bukan hanya dia menampakkan diri kepada bangsa yang tidak mengenal dan mencari Tuhan. Dia memberikan kepada kita hati dan roh yang baru untuk kita mengenal Tuhan. Yehezkiel 11 ayat 19 berkata, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan apa? Roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang lembut. Ya, Yehezkiel 36 ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang lembut. Yeremia 24 ayat 7, aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Hashem. Ya, mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Amin. Nah, dari kata inilah kita mendapatkan yang namanya Alkitab, The New Testament atau Perjanjian Baru. Ya, karena janji Tuhan di kitab Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Hashem. Aku akan mengadakan apa? The New Covenant, suatu perjanjian yang baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ini nubuatan double prophecy, ya. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Ini perjanjian Taurat, ya. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi tuan atau Baal yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Hashem. Tetapi beginilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Hashem. Aku akan menaruh apa? Tauratku dalam batin mereka, di dalam loh-loh hati mereka. Dan menuliskannya di dalam hati mereka. Ini Roh Kudus. Ya, jadi Hashem bicara mengenai kalau di perjanjian lama hukum itu ditulis di loh-loh batu. Makanya hukum Taurat itu mematikan. Ya, ketika hukum Taurat itu turun, yaitu di hari Shavuot, hari raya Pentakosta, 3.000 orang mati pada waktu itu. Ya, mereka akan membuat anak lembu emas. Jadi pada hari itu ketika hukum Taurat itu diberikan, 2 loh batu itu diberikan,
3.000 orang mati. Tapi di perjanjian baru begitu Roh Kudus itu dicurahkan, begitu Taurat itu ditulis di dalam hati kita, ya, roh kita dibaharui kata Tuhan, ya, kemudian Roh Kudus itu turun atas kita, 3.000 orang diselamatkan pada waktu itu dan dibaptis. Ya, itu bedanya. Aku akan menaruh Tauratku tidak lagi di batu, kata Tuhan. Tapi apa? Di dalam batin mereka, di dalam rohmu itu aku akan menuliskannya. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi apa? Umatku. Dan Tuhan berkata demikian. Gak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Hashem. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Hashem. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ya, and your sins I will remember no more, kata Tuhan. Nah, perjanjian yang baru ini tadi bicara apa? Bicara mengenai kedatangan Roh Kudus. Di dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32 ini janji Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan apa? Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan apa? Mujizat. Di mana? Di langit dan di bumi. Darah dan api dan gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Hashem yang hebat dan dahsyat itu. Barang siapa berseru kepada nama Hashem akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada apa? Keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Hashem akan termasuk orang-orang yang terlepas. Jadi di mana akan ada keselamatan, teman-teman? Di Sion, di Yerusalem. Ya, janji ini digenapi di Kisah Rasul 2 pada waktu hari Pentakosta atau Shavuot. Nah, tadi sudah kita lihat bagaimana Alkitab mengatakan bahwa Hashem itu adalah gembala yang baik. Hashem akan datang sebagai tunas Daud. Ya, Hashem itulah sendiri mana yang turun dari surga. Hashem itulah sendiri air hidup itu. Ya, nah Muhammad itu memberitakan Injil yang lain atau another gospel. Quran dan Muhammad itu menyangkal Yesus datang untuk menyerahkan nyawanya. Tadi Yesus mengatakan di Yohanes 10 dikatakan apa? Aku datang untuk memberikan apa? Nyawaku bagi domba-dombaku. Untuk menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Hal ini bertentangan dengan pondasi dasar Alkitab. Jadi yang disangkal itu 3. Ketuhanan Yesus, kematiannya, dan kebangkitannya. Di 3 hal inilah teman-teman terletak keselamatan kita gitu ya. Jadi Anda boleh nggak percaya bahasa roh, Anda boleh nggak percaya penafsiran roh, Anda boleh nggak percaya roh-roh teritorial ya. Anda boleh tidak percaya peperangan rohani dan sebagainya. Anda boleh nggak percaya dibaptis percik lah, diapain lah, boleh. Tapi kalau Anda nggak percaya 3 hal ini, Yesus Tuhan, Yesus mati bagi dosa-dosa kita, dan dia bangkit pada hari ketiga, maka kamu nggak akan bisa diselamatkan. Lah, ketiga hal ini yang menjadi landasan dasar iman kita itu dibalik ditolak. Ya, Muhammad menyangkal the sonship of Jesus. Ya, Yesus adalah anak Allah yang kudus. Padahal Yesus mengatakan, orang yang kau sebut dengan Allahmu itu adalah Bapakku, kata Yesus. Ya, tadi kita lihat ya buktinya ya. Nah, Yesus mengatakan dia anak Allah. Muhammad menyangkal kematian dan kebangkitan Yesus. Ini sudah dinubuatkan sejak dari Taurat, Mazmur, dan seluruh kitab para nabi. Ya, Muhammad menyangkal apa? The Lordship, ketuhanan Yesus. Ya, and the sonship of Jesus Christ. Ya, nah konsep Al-Masih adalah anak Allah itu ada di dalam Yahudi dan Kristen. Kemarin di video ke-7b sudah kita tunjukkan ya bahwa kalau Anda menyebut dia Al-Masih atau Mesias itu artinya Anda menyebut dia anak Allah gitu loh. Ya itu sama, setali 3 uang gitu. Ya. Nah, ini ada di mana? Di Markus 14 ayat 61. Tetapi Yesus tetap diam dan tidak menjawab apa-apa ketika ia dihadapkan kepada imam besar. Kemudian imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Apakah engkau Mesias, anak Allah? Ya, itu di kitab Matius. Ya. Kemudian di 1 Yohanes 2 ayat 22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Al-Masih?
Ya, Al-Masih dalam konsep Yahudi adalah anak Allah. Ya. Siapa yang menyangkal bahwa Yesus adalah Al-Masih? Dia itu adalah Al-Masih Dajjal, antikristus. Yaitu dia yang menyangkal siapa? Baik Bapa maupun anak. Jadi Muhammad memberitakan Injil yang lain. Di Galatia 1 ayat 8, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami berikan kepadamu apa? Terkutuklah dia. Oke teman-teman, tadi sudah ada 3 bukti. Kita akan lanjutkan ke video 8b. Ya, di mana Yesus mengatakan dia adalah Hashem. Silahkan Anda boleh download dan sharingkan video ini. Semoga menjadi berkat bagi seluruh teman-teman di Indonesia. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Marilah kita membawa kabar baik Injil ini ke seluruh pelosok Indonesia, teman-teman. Ya, tarik mereka kembali seperti dari dalam api. Indonesia pasti akan diselamatkan dan Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya atas bangsa ini. Amin.